Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ibu? Alhamdulillah, hari ini Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja. Neng, gimana kabar Neng? Masya Allah, Alhamdulillah sehat juga Bu. Senang sekali Alhamdulillah ya dalam kesempatan ini kita qadarullah diberikan izin untuk bertatap maya walaupun tidak secara langsung untuk bersilaturahmi dalam rangka tentunya ini berkaitan dengan ilmu yang insya Allah bermanfaat ke depannya ya Bu ya. Alhamdulillah kita sehat dan hari ini kita akan melaksanakan wawancara ya Bu, yang insya Allah Ibu di sini sebagai narasumber yang insya Allah inspirasi bagi kita semua dengan peran sebagai kepala sekolah. Namun sebelumnya mohon izin untuk bertanya terlebih dahulu, barangkali sedikit perkenalan dari Ibu, identitas pribadi yang berkaitan dengan peran Ibu sebagai kepala sekolah, seperti di mana Ibu bertugas dan lain sebagainya. Boleh Ibu sedikit bertanya Ibu dengan Ibu siapa, kalau boleh kami lebih mengenal lengkap gitu ya. Silakan Ibu. Oke, baiklah. Nama Ibu Ai Fatimah Sahra. Tugas Ibu sekarang insya Allah telah menjadi kepala sekolah di SD Negeri Talun di Kecamatan Paseh di Kabupaten Sumedang. Walaupun Ibu baru 2 tahunan menjadi seorang kepala sekolah, Masya tapi insya Allah. Allah kita belajar bersama-sama ya Neng ya. Betul. Alhamdulillah. Berarti di Kabupaten Sumedang ya Bu ya. Boleh tahu Ibu kira-kira sejak kapan Ibu bertugas sampai saat ini menjadi kepala sekolah? Ketika lulus di guru penggerak, tepatnya di bulan Februari Neng, Ibu sesuai SK itu tanggal 27 Februari tahun 2023. Jadi sekarang menginjak di tahun 2025, kurang lebih 2 tahun Ibu mengemban tugas menjadi seorang kepala sekolah. Masya Allah, ini inspiratif ya, kepala sekolah muda yang mungkin tidak semua mendapatkan kesempatan di usia yang muda ya. Biasanya kita melihat sosok pemimpin itu dengan usianya yang cukup ini ya, senior ya, dalam arti bukan senior junior ini ya Bu ya, dari umur ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang di Indonesia, terutama khususnya guru sekolah dasar, alhamdulillah telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang muda yang memimpin gitu ya. Apalagi dengan adanya jebolan guru penggerak kemarin itu dari PNS, kemudian guru penggerak selama kurang lebih 9 bulan ya di tempat itu, kemudian mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan. Masya Allah. Mohon izin Ibu untuk melanjutkan ke pertanyaan yang inti yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Siap, insya Allah Neng. Baik, jadi obrolan kita hari ini melalui wawancara ini berkaitan dengan kajian pedagogik Bu. Jadi kita akan lebih jauh mengenal apa itu pedagogik ya. Mungkin belum banyak juga yang memahami mengapa juga kita harus belajar pedagogik dalam mendidik gitu, putra-putri bangsa Indonesia ini. Namun ini dari sudut pandang kepala sekolah Bu. Nah, seringkali pedagogik itu yang diketahui sekedar cara mengajar anak saja, bagaimana ya Bu ya, yang dipelajari di PGSD atau magister PGSD. Namun yang ingin dikaji lebih jauh, bagaimana nih seorang pemimpin juga memahami pedagogik ini, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seperti itu. Kira-kira ya Bu, kalau boleh tahu nih, menurut pandangan Ibu tentang konsep pedagogik itu apa sih kalau misalkan dikaitkan dalam implementasi kurikulum merdeka Bu, kalau boleh tahu? Oke. Mudah-mudahan jawaban-jawaban Ibu bisa menjadi sesuatu inspirasi ya buat Neng, Amin. buat kita semuanya juga ya Neng ya. Betul. Di sini pemahaman pedagogik terutama dalam implementasi kurikulum merdeka itu ketika saat menjadi seorang kepala sekolah, ternyata dalam pikiran kita tidak hanya tentang menjadi seorang pemimpin ya Neng ya, tetapi intinya ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, jadilah seorang pemantik gitu Neng. Dalam artian yang terdengar secara akademis itu seperti pedagogik itu menakutkan bagi setiap orang. Tapi kalau pada dasarnya kita sebagai seorang kepala sekolah di era kurikulum merdeka ini, kadang pedagogik itu bukan lagi hanya tentang teori saja nih, Betul. tapi disitulah titiknya perubahan, di mana kita bisa menyentuh masa depan
lewat nanti tangan-tangan anak-anak gitu di ruangan kelas ya Neng ya. Iya, betul Kadang betul. Neng juga mungkin suka melihat beberapa kepala sekolah yang hanya duduk manis saja di belakang meja, banyak ya, Betul. yang mungkin hanya sibuk tanda tangan dokumen saja ya, Betul. tanpa menyelami bagaimana sih guru menghidupkan pembelajarannya. Betul. Tapi ya itu kan tidak semuanya ya Neng, tidak Betul. semuanya seorang pemimpin itu seperti itu. Tetapi di sini mungkin menurut pemikiran Ibu, ketika kita mendengar kata pedagogik Ya. dalam kurikulum Merdeka ini, bukan hanya tentang bagaimana seorang guru itu mengajar, tetapi lebih bagaimana memanusiakan proses belajar itu Masya sendiri. Allah. Bukan hanya soal metodenya, bukan hanya soal keberanian untuk melepas anak-anak, ya anak-anak dengan berbagai banyak minat dan minat bakatnya juga gitu ya. Betul. Tetapi di sini peran kepala sekolah juga harus istilahnya merubah paradigma dari seorang guru yang sebagai penyampai materi jadi seorang guru yang harus menjadi seorang fasilitator. Dalam artian siswa-siswa yang mungkin fasib nanti akan menjadi siswa yang aktif. Dan di situ kepala sekolah juga bukan hanya tentang visioner, tapi setidaknya kita itu harus berpikir berani beda dan juga berani mencoba. Nah, seperti itu ya Ning ya, kalau pemikiran Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana membelajarkan siswa, lebih ke ada sisi humanisnya juga ya gitu ya, humanis dari seorang guru terhadap siswa dengan segala keunikannya siswa ya dan lain minat dan bakatnya seperti itu. Masya Allah ya, itu terbayang kalau kepala sekolahnya seperti itu dan kemudian guru-gurunya menyerap harapan dan tujuan yang sama seperti kepala sekolahnya, mungkin terbayang suasana kelasnya itu dengan iklim yang sangat positif ya Bu ya, karena bukan lagi transfer ilmu, tetapi juga ada bonding atau chemistry antara guru dan siswa itu yang melejitkan potensi yang ada pada siswa gitu ya. Terbayangnya seperti itu ya Bu. Betul. Masya Allah. Ketika Ibu bisa mengimplementasikannya, ketika kemarin di pengelolaan kinerja ada observasi kelas gitu ya Neng ya. Ada seseorang guru di sekolah Ibu yang mengajarkan tentang ekosistem ya. Di situ guru itu belajar bukan hanya dari sebuah buku saja, tapi di SD negeri Ibu gitu ya, di SD negeri Talun ada kebun sekolah yang memang dirawat oleh murid-murid, mereka yang menanami sendiri. Nah, di sana guru itu harus pintar-pintar untuk mencari seperti apa sih biar mereka aktif itu. Ajak ke suasana sekolah. Ayo mengobservasi apakah ada ulatnya nih, apakah ada belalangnya, apakah misalkan ada kupu-kupu yang menempel kepada si tanaman-tanamannya ya. Kontekstual sekali ya Bu ya. Betul. Kadang juga mengobservasi tidak hanya di dalam kelas tetapi keluar kelas kan. Nah, kalau misalkan seperti itu, guru juga banyak istilahnya belajar dari anak-anak juga. Tidak hanya sebagai guru yang mentransfer ilmu saja, tetapi disitulah pembelajaran kontekstualnya juga ada gitu ya Neng. Mereka belajar penuh makna. Jadi tidak hanya melihat di video saja, tidak hanya melihat gurunya saja menjelaskan, tetapi mereka menyentuh langsung dan mereka mengalami. Learning by doing ya, learning by doing ya. Bukan betul. Jadi di sekolah Ibu ada guru yang seperti itu. Itu tapi apa? Itu juga sebenarnya Neng, ya? Tidak terlepas dari memang peran kita kan. Iya, betul. Yang kemarin kita bahas juga dalam artian kita itu bukan berpikir seorang bos ya Neng ya. Betul. Nah, tidak hanya kepada murid-muridnya tetapi kepada para gurunya juga kita merangkul menjadi seseorang teman atau sahabat gitu. Yang tidak hanya memberikan perintah begitu saja atau menuntut hasil kepada guru-guru Ibu gitu ya. Iya. Tapi setidaknya Ibu juga harus turun gitu ke barisan yang terdepan, hadir kepada guru-guru ya, terus hadir di ruangan itu, ikut diskusi bagaimana memahami tantangan yang guru hadapi di setiap harinya, di setiap kelasnya. Ibu mendengarkan gitu, seperti apa
Karena memang pada dasarnya di kurikulum Merdeka itu pedagogik bukan lagi soal menyamaratakan semua guru atau tidak lagi menyamaratakan semua siswa, tapi memang berilah ruang untuk Iya. belajar kepada guru tersebut sesuai dengan gayanya, bener kan? Tidak Jadi hanya anak-anak kan? diferensiasi bukan hanya milik siswa ya Bu, tapi juga milik gurunya Betul, juga. tetapi ke guru-gurunya. Iya. Ya, karena kalau kita berpikir ke siswa saja, ibu juga ke para guru, guru-guru di ibu berbeda-beda loh. Dari segi gaya belajarnya, dari segi bagaimana minat bakatnya dalam pemilihan media gitu. Jadi ibu hanya dalam artian bukan seorang leader atau bos, tetapi memang harus menunjukkan jalan kepada minat bakat guru tersebut gitu, Neng. Masya Allah. Nah, ya seperti itu. Mudah-mudahan ketika ibu di satu sisi memberikan sesuatu hal yang memang di luar zona nyamannya, walaupun mereka terpaksa, lama-lama juga akan terbiasa. Masya Allah. Nah, Itu gitu pola ya, Neng, pikir ya. yang sangat open minded sekali ya, terbuka untuk kemajuan ya Bu ya. Ibu, kalau misalnya Ibu pemahaman Ibu ya tentang pedagogik gitu ya, itu kalau misalkan sebagai ilmu teoritis dan praktis itu ada perbedaan nggak Bu? Misalkan yang Ibu pelajari dalam, misalkan sekarang Ibu kebetulan menurut informasi kan Ibu sedang melangsungkan pendidikan di Magister PGSD UPI Kampus Cibiru ya, tentang teoritisnya, kemudian Ibu juga dalam bersamaan melaksanakan pedagogis sebagai praktisnya. Itu kira-kira dalam implementasi kurikulum Merdeka ini bagaimana Bu itu antara teoritis dan praktis? Apakah Ibu juga di situ menemukan perbedaan gitu dalam teori, kemudian dalam lapangannya bagaimana? Seperti itu kira-kira. Boleh Ibu pendapatnya? Oke, siap. Terkait pemahaman Ibu mengenai pedagogik sebagai ilmu teoritis ataupun praktis, pada dasarnya setiap kepala sekolah yang ada di sekolah-sekolah juga ingin menerapkan kurikulum Merdeka itu, tetapi jarang atau mungkin masih terlalu banyak yang belum menyelami pedagogik itu secara teoritis dan praktisnya ya, Neng ya. Betul. Karena memang pada dasarnya di pedagogik itu, kalau teori itu kan menjadi suatu nyawanya, nyawa dalam artian untuk berpraktik. Betul. Pedagogik itu bukan hanya cuma teori yang ada di dalam buku saja, tetapi juga cara berpikir tentang manusia dan bagaimana mereka belajar. Itu secara teoritiknya ya. Iya. Dimana pedagogik itu juga dalam artian seperti sains sekaligus seni gitu. Dimana banyak guru juga yang tidak sekedar menyuruh anaknya itu menyalin dari papan tulis, banyak kan yang kayak gitu ya. Masih ada Bu. Tapi membangun pengalaman belajar yang bermaknanya bagi anak tersebut. Betul. Nah, otomatis seorang pemimpin, seorang kepala sekolah juga harus paham bagaimana pedagogik itu menjadi sebuah fondasi. Ibarat kata kalau bangunan nih, kalau bangunan sekolah itu adalah gedung, maka pedagogiknya itu adalah tanah tempat fondasi itu berdiri, Neng. Tanpa pemahaman pedagogik, kurikulum Merdeka yang sudah bagus hanya akan dijadikan sebuah slogan, kurikulum Merdeka gitu. Tapi tanpa pedagogik, diferensiasinya juga hanya jadi kata yang terdengar keren, kata aja keren, tapi dalamnya kosong gitu ya. Iya. Tidak ada basic yang ini ya. Oke. Kalau dari segi praktisnya, di sini Ibu sebagai kepala sekolah menjelma dulu nih. Kemarin belajar di guru penggerak menjadi seorang coach, Neng. Bagi guru-guru Ibu melakukan pendekatan berbeda. Tadi kan teorinya saja nih, sekarang kita ke praktiknya. Di mana misalkan guru tersebut kemarin ketika diobservasi kelas ya, tentang perubahan cuaca nih di guru kelas 5 nih. Kita meminta kepada guru juga ngobrol di coaching seperti apa, nanti strateginya seperti apa ketika dalam menerapkan pembelajaran diselipi prinsip-prinsip pedagogi. Di situ kan guru-guru juga di dalam praktiknya ya, Neng ya, tidak hanya tadi menyalin saja anak-anak dari papan tulis ke bukunya, dari smartboard ke bukunya gitu ya.
Nah, sekarang kan serba canggih. Kalau misalkan anak-anak nanti pas hari itu, ayo bawa HP, tapi kan setidaknya kita komunikasikan dulu dengan orang tua misalkan ya. Ya. Anak itu untuk memahami pembelajaran tersebut diajak membuat posternya di dalam Canva. Misalkan dia yang melakukan sendiri nih. Ya. Nah, kalau nanti misalkan yang suka otak-atik Canva-nya oke. Tapi kalau lihat dulu anak-anak yang suka kinestetik, yang mainkan alat-alat atau misalkan dia mau berperan atau apa, boleh misalkan disarankan guru juga bisa bermain peran, misalkan ya Neng ya, tentang bagaimana itu perubahan cuaca, betul. Tapi di satu sisi juga, setidaknya kalau misalkan anak yang lebih sering ingin suka membuat lagu ya, kayak Neng itu ya kan hebat ya membuat lagu walaupun di AI gitu ya. Tapi setidaknya nanti Neng juga menerapkan kepada anak-anak, kalau misalkan nanti anak-anak membuat lagu tentang materi itu bagaimana, misalkan ya. Minimal merangkai lirik ya, kata-kata untuk lirik dulu gitu ya. Oke, iya betul, betul. Nah, di mana sih posisi kita sebagai seorang kepala sekolahnya gitu, Neng ya? Di sini kita belajar ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, tidak hanya kita itu menjadi seorang manajer gitu, tapi setidaknya kita itu menerjemahkan arti dalam artian pedagogik walaupun memang terasa asing, walaupun memang sebenarnya sudah dipelajari oleh guru-guru juga. Di masa sarjananya ya Bu, pasti ada basic terutama pendidikan ya Bu. Disitulah kita bisa menghidupkan antara tadi pendekatan pedagogik teori ke dalam praktiknya, menguatkan gurunya juga agar tidak hanya mengajar saja gitu nih, tapi mendidik dengan hati gitu ya. Nanti kalau misalkan kepala sekolah itu harus menjadi seorang fasilitator juga, harus sekaligus mendorong agar pedagogik itu bukan hanya bahan pelatihan saja, tetapi menjadi budaya berpikir di sekolah. Seperti itu Neng, kalau pemahaman Ibu mengenai pendekatan pedagogik secara tentang teoritis ilmu teoritis dan juga praktis. Masya Allah, sangat jelas sekali ya dengan contoh-contohnya yang luar biasa. Nah Ibu sekarang beranjak ke pertanyaan yang menulis ingin ditanyakan ya, mengenai pemahaman Ibu terkait adanya pedagogik itu bukan hanya sebagai pedagogik tradisional ya, tapi maksudnya pedagogik yang tadi yang Ibu katakan hanya mentransfer ilmu saja gitu, bagaimana mempelajari materi saja, transfer materinya saja dari guru ke murid. Nah, ini kaitannya dengan pemahaman Ibu nih terkait pedagogi kritis ya, yang mana mengarahkan tentunya dari kata-kata kritis sudah dapat terbayang ya seperti apa. Tapi ingin bertanya ke Ibu itu terkait pemahaman Ibu sendiri ya sebagai kepala sekolah nih, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka ini kaitannya dengan pendekatan pedagogik tradisional dan pendekatan tradisional pedagogik kritis seperti itu. Gimana Bu pendapatnya? Oke, siap. Kalau berbicara mengenai pendekatan pedagogik tradisional juga sudah sangat terlihat dalam artian tradisional itu tradisi lama gitu ya, Neng. Dalam artian nanti kita bisa lihat yang kritis itu berarti yang mempunyai keberanian baru, misalkan transformasi ya. Gitu ya. Nanti kita akan pahami pendekatan pedagogik antara tradisi lama dan antara keberanian baru yang tadi kritis di dalam kurikulum Merdeka, begitu ya? Nah, pada intinya di kurikulum Merdeka itu bukan hanya sekadar ganti saja silabus, ya, ganti saja nama, tetapi harus menjadi ganti cara pandang, cara pandang. Mindset dimana juga ya, kita, point of view ya. Betul, mindset kita harus terbuka dulu, betul. Ketika kita berbicara mengenai pendekatan pedagogik, maka kita sedang menyentuh inti terdalam, Neng. Inti terdalam dari profesi kita menjadi seorang pendidik. Artinya membebaskan dari cara lama yang sudah membelenggu. Nah, yang sudah membelenggu guru-guru yang mengadopsi pendekatan secara tradisional. Nah, di sini ketika kita sebagai seorang kepala sekolah, setidaknya kita harus tahu seperti apa pendekatan pedagogik tradisionalnya. Dulu itu seperti yang sudah stabil lama ya Nik, tapi kaku
gitu yang tradisional itu. Betul. Seperti intinya seperti gini, kalau misalkan seorang kepala sekolah ada kedekatan seperti ini, seperti yang ada kepala sekolah yang selalu ada di meja Di balik di meja ruang gitu kepala ya. sekolah. Guru kadang jadi pusatnya, Neng. Siswa Iya. jadi penerima, bener nggak yang tadi Betul, Tia? betul. Berhubungan sama leader yang bos ya. Betul. Materi itu mutlak dalam pemikiran yang tradisional. Suasana belajarnya dalam pemikiran tradisional itu duduk yang Iya. anteng, diam yang mendengarkan, yang tidak ribut, Si bener nggak? dakep ya, si dakep. Oke, betul. Nah, dalam pemikiran sebagian kepala sekolah itu masih disebut nyaman, Neng. Nyaman di zonanya aman loh, yang seperti itu. Karena semuanya bisa dikontrol. Tapi apakah itu sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Enggak, ternyata, Neng. Tidak sepenuhnya tradisional itu memberi struktur yang bagus. Tapi jika dibiarkan mendominasi, itu bakal mematikan rasa ingin tahu guru, rasa ingin tahu siswa, kreativitas guru, kreativitas siswa. Betul? Betul. Oke, tapi kalau kita memahami pendekatan dengan pedagogi kritis, artinya di sana keberanian baru dalam artian menggugat apa yang memang seharusnya digugat, menggerakkan apa yang seharusnya digerakkan, membebaskan apa yang seharusnya dibebaskan. Betul, betul. Karena memang dalam artian kurikulum itu kita harus menghidupkan kurikulum Merdeka ini. Kritis itu bukan berarti melawan, tapi bertanya. Nah, seperti Neng saja mahasiswa yang luar biasa ya, langsung kritis bertanya apapun itu kalau misalkan tidak sesuai dengan pemahamannya. Lalu membangun kesadarannya. Dan guru juga bukan hanya tentang istilahnya mengajar, tapi buka ruang dialognya seperti apa kalau di kelas. Betul. Ada ruang dialog ya Bu ya dalam pedagogi kritis. Betul. Tidak hanya dari seorang guru saja yang memberikan ceramah-ceramah menjejali ya materi-materi yang ada di dalam buku. Betul. Nah, di sana ketika guru bisa membuka ruang dialognya, siswa juga, Neng, tidak hanya sekedar menerima, menulis, betul nggak, Neng? Iya, betul. Tapi ikut menciptakan makna dari pembelajaran itu. Dia bisa, jangan biarkan dia misalkan kalau mau bertanya ya bertanya, silahkan. Nah, pendekatan seperti ini sebenarnya menuntut kita sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya tahu itu pedagogik, tapi menjalankannya dulu keberaniannya seperti apa. Gitu ya. Betul. Karena memang pada dasarnya pendekatan kritis itu menolak sekolah itu menjadi sebuah mesin, Neng. Karena memang pada dasarnya ya ingin menjadi sekolah itu harus menjadi taman pemikiran seperti Ki Hajar Dewantara. Benar nggak? Betul, setuju. Oke. Nah, Ibu bisa mencontohkan nih. Ketika kemarin mengobservasi, karena Ibu sudah berjalan nih observasi dari kelas-kelas yang kemarin di sebelum bulan puasa ya. Ketika seorang guru membelajarkan tentang pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita, tentang cerita rakyat. Oke, di sana kan kita selalu ada coaching dulu, Neng, pembelajaran, ya, dan proses observasi, lalu nanti pasca pembelajaran. Ketika Ibu tanya, ketika Ibu ingin menggali seperti apa Ibu guru akan mengajarkannya gitu ya. Nah, ternyata Ibu guru tersebut menjawab, oh, tidak hanya menyuruh siswa menceritakan ulang, ya, menceritakan ulang dari cerita rakyatnya, tetapi guru tersebut juga bertanya, menanyakan. Misalkan contoh kita ambil cerita Malin Kundang. Guru tersebut menanyakan makna keadilan atau misalkan pesan yang harus disampaikan dari tentang cerita Malin Kundang. Terus seperti apa efeknya nanti kepada anak-anak sekarang yang durhaka itu kan ya. Kaitkan dengan kehidupannya ya. Betul. Tidak hanya istilahnya memberikan terus materi-materi tentang Malin Kundang, tetapi siswa juga di sana bisa membuat poster, Neng, poster yang hanya istilahnya kampanye kecil tentang apa? Menghargai orang tua, betul nggak? Nggak durhaka kepada orang tua, membantu tetangga, misalkan ya. Di situ guru kita ternyata sudah tahu pemikiran
berpikiran bahwa dalam pembelajaran itu seperti itu. Di situ sebenarnya obrolan guru itu nggak ngerti. Ternyata di dalamnya itu ada pedagogik, Neng. Gitu ya. Ya. Tapi kita sebagai kepala sekolahnya harus bisa menyeimbangkannya, misalkan pendekatan tradisional yang masih bergunanya seperti apa, jangan dibiarkan misalkan ya. Tapi jangan dibiarkan menguasai gitu, Neng. Yeah. Nanti ke guru-guru yang lainnya juga stimulus, Neng, dialog dengan guru-guru untuk bisa menyampaikan ya aspirasinya, menyampaikan bagaimana minat bakatnya dia dalam mengajarnya seperti apa gitu ya, dengan bagaimana cara mengajaknya juga siswa berpikir itu seperti apa. Lalu setidaknya walaupun ibu bukan masih jauh ke pribadi yang baik, ya setidaknya ibu memberikan contoh dalam artian janganlah takut untuk berubah gitu, Neng. Harus mau loh keluar dari zona nyaman. Betul nggak? Betul sekali. Belajarkan seperti itu, betul, kepada guru-guru ibu, di mana bisa ternyata ini masuk ke pendekatan tradisional, ini masuk ke pendekatan kritis. Ternyata seperti itu. Ternyata guru-guru juga sebenarnya udah tahu, udah ngerti, tapi mereka memang pada dasarnya bungkusnya saja belum tahu pedagogik tradisional, pedagogik kritis, tapi di dalamnya mereka sudah menjalankan ya. Apalagi kurikulum merdeka. Betul nggak? Betul. Kadang nggak ini apa nih labelnya, apa nih lagi pakai pedagogik apa? Labelnya pakai pedagogik gitu ya. Oke, Ibu berarti kalau dilihat dari pembicaraan Ibu sudah bisa betul tidak ya, sudah bisa terarahkan bahwa ibu ini lebih cenderung sebagai pimpinan yang mengimplementasikan kurikulum mereka dengan pendekatan pedagogik kritis nih, atau mungkin ada pendekatan pedagogik yang lain, betul gak Bu? Kalau dilihat dari semua yang ibu sampaikan gitu ya, kayaknya jauh sekali dari pedagogik tradisional itu ya, betul Bu? Masya Allah. Tapi ibu pernah nggak mendengar kalau ada guru yang misalnya merasa bahwa justru yang kurikulum yang sebelumnya itu yang masih bisa digunakan, contoh ala-ala VOC Bu, ada tuh misalkan guru yang tahun 70-80 di generasi lama itu yang ala-ala misalkan kayak dengan gaya strength-nya, dengan drill-nya, dengan misalkan nah itu powerful untuk kayak rasa takut terhadap gurunya itu justru katanya masih efektif untuk digunakan. Apakah ibu setuju nih soal itu? Kalau di ibu kemarin ketika ibu kesana masih ada menemukan guru yang seperti itu, yang pada dasarnya guru yang memang sepuh ya, Neng ya. Ya, biasanya angkatan ini ya, generasi sebelumnya terbawa VOC ala-ala kolonial. Betul. Yang istilahnya seperti mengajarnya itu monoton, seperti itu saja. Tetapi ketika memang ibu kesana sedikit demi sedikit, karena memang ibu tahu di pengelolaan kinerja ada observasi guru, sebenarnya ada supervisi akademik, jadi setidaknya ibu tahu seperti apa guru-guru di ibu ini. Nah, ketika memang misalkan guru tersebut mengadopsinya hal pendekatan yang masih tradisional yang pada zaman dahulu, ya ibu setidaknya di dalam komunitas belajar ibu gitu ya, bisa berbagi praktik baik seperti apa sebenarnya seorang guru yang mengajar yang seharusnya di dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini. Apalagi sekarang ke pendekatan yang kritis yang tadi, gitu ya, Neng ya? Betul. Jadi penasaran kalau ibu melihat ada salah satu tenaga pendidik seperti itu, apakah ibu dengan menegurnya atau dengan biarkan saja dengan keyakinannya tapi ibu tetap memberikan input, atau ibu bilang bahwa itu tidak boleh lagi terjadi gitu Bu? Penasaran aja. Itu gimana kalau ada yang seperti itu? Kalau misalkan kata menegur dalam artian kita di sesudah observasi itu, Neng, selalu ada pasca observasi tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita susun obrolannya sesuai dengan coaching tadi ya, Neng, ya, dalam artian setidaknya mereka sendiri nanti yang akan memberitahu ibu atau mengungkapkannya seperti apa-apanya kepada ibu gitu, Neng. Jadi pada dasarnya hal-hal seperti itu bisa dijadikan momen ketika ibu seorang pemimpin nggak setuju nih seperti ini, tapi setidaknya dengan kalimat apa, dengan momen apa agar enak diterima oleh guru. Ketika kita ada di pasca observasi itu adalah momen ketika ibu secara tidak langsung memberi masukan, memberikan saran, betul nggak? Betul. Nah, agar guru tersebut enak ngobrol sama ibunya gitu, tidak hanya tentang guru dan kepala sekolah, tetapi dengan rekan kerja gitu, sahabat, teman gitu. Mantap ya. Ibu selama ini sebagai kepala sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dikaitkan dengan pedagogik tentunya ya, apa Bu hambatan atau kendala yang kalau ibu boleh merefleksi secara objektif gitu ya selama ibu memimpin di
SD Ibu itu apa sih yang ditemukan hambatan kendalanya kalau boleh berbagi? Oke, Neng. Sebenarnya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka ini tidak istilahnya berjalan lancar ya, Neng ya. Karena memang pada dasarnya kurikulum Merdeka juga bukan hanya cuma perubahan dokumen, tapi ternyata ada perubahan budaya di dalamnya, dalam artian selalu menantang, Neng, setiap Betul. saat pergantian kurikulum itu. Iya, Dan betul. selalu bikin deg-degan, Neng. Nah, dan selalu harus butuh seorang pemimpin itu bukan hanya istilahnya kuat fondasinya, kuat badannya, tetapi harus liar imajinasinya harus seperti apa gitu kan. Betul. Karena memang pada dasarnya ibu sebagai seorang pemimpin banyak istilahnya sesuatu yang memang sangat besar tantangan itu di sekolah kita. Nah, salah satunya ya, mungkin nggak tahu kalau di sekolah-sekolah lain ya. Iya, Kadang mindset guru masih terjebak di zaman kapur. Dalam artian mindset guru masih terjebak di zona nyamannya. Gitu ya. Kurikulum Merdeka itu bilang istilahnya harus berbasis murid. Semuanya itu tentang murid. Tapi kadang guru lama berpikirnya, pokoknya ikut buku A-nya aja. Pokoknya ikut modul ajarnya aja, ikut RPP-nya aja, seperti itu ya. Benar. Tapi bukan sesuatu yang istilahnya salah atau benar, tapi memang kebiasaannya itu loh belum tersentuh keberaniannya, untuk belum out of the box ya. Dalam artian guru banyak yang istilahnya ribet, Neng, betul kan? Nu saja, Neng, misalkan gitu ya. Betul. Oke, tapi di sini kita juga sebagai seorang kepala sekolah jangan istilahnya kalau tahu ada guru seperti itu, jangan sampai langsung menjadi guru ini nggak mau berubah, enggak gitu. Nanti insya Allah kan selalu ada solusinya. Itu tantangan yang pertama dan hambatan ibu yang pertama ya, dari segi SDM-nya dulu saja. Mindset gurunya. Nah, ibu juga yang ibu rasakan tantangan dan hambatan di implementasi kurikulum Merdeka ini salah satunya itu fasilitas, Neng. Ketika ibu ditempatkan di sekolah pedesaan ya, yang jauh dari perkotaan misalkan yang hanya bantuan dari pemerintah laptopnya cuma satu misalkan ya, ataupun misalkan guru-guru juga belum ada yang punya laptop. Kadang ada ya yang seperti itu, karena memang guru-guru tersebut mementingkan kepentingan anaknya. Udah beli laptop buat anaknya, udah beli laptop buat ininya, tapi buat diri sendirinya terabaikan. Kan ada yang seperti itu ya, Neng. Betul sekali. Prioritas ya. Terus ada yang tentang signalnya, misalkan menjadi alasan signal. Kan sekarang mah jangan jadi alasan signal itu, karena kan di sekolah-sekolah sekarang mah di Arka sudah ada wifi ya, betul. Terus di satu sisi tadi mindset guru, lalu fasilitasnya seperti apa di sekolah. Kadang yang menjadi tantangan ibu juga, hambatan ibu ke implementasi kurikulum Merdeka itu, kadang di kepala sekolah itu terbebani dengan administrasi nih. Bener nggak? Tapi kalau nggak salah sekarang katanya Prof Murti dikurangi administrasi, bener nggak Bu itu? Berasa nggak kalau ada pengurangan administrasi menurut menteri yang sekarang itu, Bu? Iya, kan pada dasarnya kalau misalkan Neng, dari kementerian masalah administrasi di PMM juga misalkan ada pengurangan, ini nggak diunggah gitu kan ya, Neng ya. Tetapi pada kenyataannya kan di lapangan masih ada, nih. Misalkan kita seorang kepala sekolah ada laporan SPJ, laporannya misalkan sudah bertumpuk-tumpuk seperti itu masih ada kan, Neng? Walaupun digembor-gemborkan di ke pemerintahan sudah ini administrasinya nggak ada misalkan, tapi enggak, Neng. Kalau di lingkungan kita, di realnya itu masih ada tahapan-tahapan tentang laporan-laporan yang terbebani, yang membebani seorang kepala sekolah gitu ya. Jadi fokus kepala sekolah terpecah banyak ya. Tidak hanya istilahnya mendampingi guru, tidak istilahnya mendampingi anak-anak terjun langsung, tetapi memang pada dasarnya kaitan sama yang kemarin juga manajemen, ibu itu ingin sebenarnya seorang kepala sekolah yang memang masih dekat dengan anak-anak.
Tapi di satu sisi kalau kita melihat jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, apalagi sekarang Ada merasa rapat-rapat ya. berdosa di Jumat, Sabtu ibu nggak ada. Terus kalau yang di Senin sampai Kamis ketika ada rapat atau ketika ada Zoom atau ketika ada apa, ibu nggak menyentuh anak-anak. Tapi kadang ibu juga di satu sisi kalau ibu misalkan ada waktu luang, ibu ingin selalu terjun langsung nih. Ketika memimpin senam, ikut senam. Ketika Masya misalkan Allah. anak-anak memimpin untuk bersih-bersih di halaman, ibu tidak hanya memonitor di ruangan kepala sekolah, tapi ibu ikut di dalamnya. Karena memang pada dasarnya anak-anak nggak bakalan tahu seorang kepala sekolah terbebani sama administrasi atau kegiatan apapun itu. Tapi setidaknya kita hadir di Iya. dalamnya. Itu yang ibu rasakan ya Neng ya. Betul-betul Tantangan jadi dan teladan hambatan. ya. Teladan bagi Tantangan dan anak-anak. hambatannya itu memang ibu yang terasa sekali seperti itu Neng. SDM, kemudian tadi apa namanya, bagaimana ibu mengatur waktu juga dan sarana prasarana ya Bu ya. Jadi hambatannya itu diantaranya itu. Ada nggak Bu ya kira-kira nih, pertama dulu nih ya, kita urut satu persatu. Kira-kira Bu, memang tidak mudah untuk membuka pola pikir ya seseorang gitu ya. Sumber daya manusia mindset Ya. ini memang luar biasa ya. Nah, tapi Ibu kira-kira sudah terbayang ya Bu, solusinya itu kira-kira apa sih sejauh ini yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi SDM atau guru-guru yang memang belum terbuka pemikirannya? Kira-kira apa Bu? Oke, dari mindset dari mindset sama SDM guru-gurunya di ibu ya. Solusinya tuh. Ketika solusi-solusi dari tantangan-tantangan yang ibu tadi sebutkan ya Neng ya. Kita rangkum saja supaya langsung satu kemasan terurai gitu ya, ya, Neng ya. terurai satu kesempatan betul. Karena memang pada dasarnya yang menurut ibu tentang tantangan hambatan memang bukan sesuatu yang besar, walaupun memang pada kenyataannya seperti itu ya. Karena memang ibu membuktikan ya Neng, membuktikan 2 tahun ini ibu ada perubahan di seumur hidup sekolah ibu gitu kan, yang selalu ibu ceritakan karena ibu bangga gitu ya Neng ya. Dalam artian solusi itu memang bukan istilahnya dicari di mana solusinya harus seperti apa, tapi solusi itu kita ciptakan. Kita ciptakan oleh tangan dingin seorang kepala sekolah ya. Betul. Dalam mengurai tantangan-tantangan yang tadi. Solusinya apa yang pernah ibu lakukan? Ibu memberikan kelas inspiratif internal dalam artian ada di komunitas belajar. Merdeka belajarnya itu dimulai dari gurunya, ya, jangan langsung ke anak-anaknya. Guru, kalau guru ada yang masih kaku, maka di kurikulum seluas apapun itu guru tersebut akan beku nih. Taruh saja. Kalau mindset kita berikan pengarahan seperti itu. Solusi yang ibu tadi membangun budaya belajarnya Neng tadi, budaya belajar di dalam sekolah ibu sendiri ya. Di mana di komunitas belajar ibu yang namanya Talun Bergerak, nama yang sederhana tapi bisa menggerakkan guru-guru di ibu. Itu ya salah satunya ya. Nah, di sana seorang ibu nih, misalkan ke guru-guru nih, ayo buat program mingguannya seperti apa untuk nanti kita berbagi praktik baik ke guru lain nih. Betul. Nah, yang ibu pernah ceritakan kemarin di Zoom itu ya, guru ini bisa ice breaking misalkan ya, guru yang ini belum pernah melaksanakan ice breaking. Jadi kita sharing di dalam komunitas belajar itu. Jadi di situ ibu memfasilitasi ruang ide guru-gurunya, memfasilitasi keberanian guru-gurunya seperti apa, memfasilitasi kreativitas guru-guru seperti apa. Guru itu kadang nih tahu dia itu bisa, tapi tidak ada rangsangan dari pemimpin. Harus ada stimulus ya. Contohnya saja seperti ini Neng. Ketika pada waktu ibu di sana, nah ibu selalu misalkan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ibu ke medsos IG khusus SD Negeri Talun. Ternyata di sana kan ada kabin SD, ada jajaran dinas gitu ya, yang melihat aktivitas kita di sekolah. Nah, tidak dari BBPMP, dulu masih ada BBPMP ya, bukan BBGP ya, yang ada program ke sekolah-sekolah itu mengenai peningkatan literasi numerasinya yang nanti akan di-up ke media sosial BBPMP.
Lalu kenapa sekolah ibu terpilih? Terpilih karena apa? Karena terpantau sama Kabin SD bahwa kita selalu menggunakan media sosial untuk menginformasikan segala sesuatu kegiatan yang ada di SD Negeri Talun. Dari sana, ibu harus memilih guru yang mana yang harus bisa dijadikan seorang guru yang bisa di-syuting, benar nggak nih? Betul. Nah, ternyata tidak hanya melihat guru tersebut ASN bukan, PNS bukan, bersertifikasi bukan, enggak. Tapi karena ibu sudah melihat keliling dari kelas 1 sampai kelas 6, di observasi kelas tadi, ibu sudah tahu di kelas ini sudah luar biasa, ketika ibu datang ke situ belum seperti ini, ada perubahan banyak. Ibu tugaskan guru tersebut, ibu umumkan di komunitas belajar. Ketika kita meriung, jangan sampai kenapa ibu milih ibu itu, kenapa enggak saya kepilih gitu kan. Ternyata guru tersebut kan biasanya pendiam nih. Dia juga bilang ke ibu, merefleksikan ke ibu, Bu, kenapa harus saya? Bu, atau harus seperti apa gitu. Ternyata ketika kita memberikan tanggung jawab dan menyupport, kamu pasti bisa, Neng. Nah, tapi ketika ibu meminta seperti itu, oh ternyata membuka ruang idenya, Neng. Yang harus gini, oke. Ada penguatan dari kepala sekolah, ada kepercayaan. Diberikan, betul, diberikan dulu kesempatan luar biasa gitu. Dan pada akhirnya apa? Ketika BBPMP datang mensyuting sekolah kita, khususnya mensyuting sekolah guru tersebut gitu, Neng. Apa yang ibu terima akhirnya? Ya Allah, ibu, ternyata ketika sekarang dikasih tanggung jawab seperti ini sama ibu, ketika saya berhadapan dengan rekan-rekan atau bukan rekan-rekan, para pejabat-pejabat BPPMP misalkan ya, oh ternyata ada seperti ini Bu, yang sudah saya laksanakan, nggak yang terlalu menakutkan Ibu. Nah, jadi enak loh. Ternyata ketika guru tersebut dikasih ruang untuk berkreasi ya Neng ya, dikasih ruang untuk dia berkreativitas dan tanggung jawab di dalamnya, efek bagi beliau, dampaknya bagi beliau itu luar biasa. Beliau mengasah keberaniannya, Neng. Tidak hanya takut, gitu ya, tidak hanya takut, aduh gimana gitu. Tapi ternyata kalau sudah seperti itu, dia bangkit, dia malah menjadikan momen itu pengalaman seumur hidup dirinya, karena memang belum pernah nih sebelumnya, belum pernah pengalaman terbaik gitu, yang dia punya ya, dia punya, Masya Allah. Itu oke, itu dua dari yang tadi kata ibu, membuat kelas inspiratif di komunitas belajar, lalu memberikan ruang ide kepada guru gitu ya. Nah, tadi juga Neng ada satu, karena berhubungan sama yang tadi, ibu bagaimana sih cara menegur atau misalkan bla 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 dari guru tersebut, Mbak? Nah, ada solusinya Neng. Kita membuat coaching tanpa jarak, yang artinya ibu dengan guru tersebut ngobrol santai, tapi ibu tidak memberikan segala sesuatu solusi dari ibu, tapi merangsang dulu, menggali dulu seperti apa maunya guru tersebut, betul nggak? Karena memang pada dasarnya banyak kepala sekolah Neng hanya sibuk di ruangannya saja, benar nggak? Betul. Kadang jarang. Maaf nih, di observasi kinerja juga misalkan, cuma foto doang, udah aja. Dalam berpikirnya, atau jangan melihat guru yang istilahnya senior halus ngajar, tapi bukan untuk seperti itu pemikirannya. Betul. Kita hadir itu di ruang kelas itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk istilahnya mencari kesalahan, bener nggak? Betul. Tapi kita menemani, membersamai prosesnya seperti apa. Barangkali kalau kita tidak berefleksi, apa yang sudah kita lakukan itu di jalur itu, kita seolah-olah berpikir aman saja. Benar nggak? Betul. Jadi tetap tidak ada perubahan apa-apa ya, paling tidak melalui observasi itu ada masukan itu ya. Secara tadi kalau ibu tidak langsung ibu yang memberikan satu arah solusinya, tapi biarkan mereka dengan pemantik dari ibu ya, pertanyaan pemantik dari pimpinan itu mengeluarkan ide-idenya sendiri ya, Masya Allah. Betul. Ibu, tidak terasa. Terakhir nih Bu, berarti itu semua sudah jadi solusi ya dari apa namanya tadi, manajemen ibu, kemudian kalau sarana prasarana mungkin itu bisa disesuaikan dengan ibu, sisi kreativitas ibu fleksibel. Karena kalau saya lihat gitu dari pembicaraannya, ibu ide-idenya banyak, jadi
sarana prasarana itu bukan satu kendala berarti ya sepertinya. Jadi artinya ibu masih Betul. ada ide-ide kreativitas lainnya supaya tetap berjalan semuanya sebagaimana mestinya. Masya Allah. Alhamdulillah ibu. Sudah di ujung pertanyaan tadi itu ya, dari mulai bagaimana konsep ibu tentang pedagogi, kemudian terutama di implementasi kurikulum merdeka, kemudian pendekatan ibu apa yang digunakan terhadap guru di sekolah ibu, sampai kepada hambatan, tantangan, dan solusi-solusinya. Barangkali itu luar biasa. Terima kasih banyak ibu. Itu saja mungkin yang dapat ditanyakan, dan sebetulnya banyak lagi pertanyaan mungkin di belakang layar ini ya. Akan terus banyak bertanya Siap. kepada ibu sebagai kepala sekolah yang menurut saya pribadi inspiratif ya, sangat menginspirasi nih bagi kepala sekolah muda pada umumnya. Jadi intinya jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya bu, kalau ditangkap, karena ibu tadi sangat menghargai bagaimana proses belajar guru itu diapresiasi juga. Artinya ini berawal dari pimpinan yang memang mencintai proses itu sendiri ya, untuk berubah, menghargai perubahan. Ibu, terima kasih banyak, luar biasa sekali lagi ilmunya, Sama-sama. berbagi Sama-sama, pengalamannya. Neng. Mudah-mudahan ini juga bukan hanya bagi saya pribadi, tapi juga dapat dibagikan kepada para penonton yang lain melalui video ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal baik. Mohon maaf apabila selama memandu, atau bukan memandu ya, menanyakan pertanyaan ada yang kurang berkenan atau misalnya kurang tepat. Sekali lagi yang pasti rasa terima kasih ini tidak bisa diwakilkan dengan apapun. Semoga Allah balas kebaikan ibu. Semoga ibu menjalankan amanah sebagai kepala sekolah yang luar biasa ini terus konsisten ya, sehingga berdampak kepada sekolah SDN Talun ya bu ya, di Kabupaten Sumedang. Jazakillah khairan. Barangkali itu saja ibu. Mari kita sama-sama akhiri percakapan kita dengan